Shalom anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6. Dan pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita memasuki pelajaran 10 dengan judul Saling Melayani. Nah anak-anak, mari persiapkan semua alat-alat tulisnya. Silahkan kalian catat hal-hal apa saja yang penting. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, serta share. Dan jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi tentang pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah anak-anak, silakan anak-anak berdoa di tempat masing-masing. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti proses pembelajaran berikut ini, maka peserta didik dapat yang pertama yaitu menjelaskan arti melayani yang sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan alasan mengapa kita harus melayani. Yang ketiga adalah menunjukkan perilaku sikap mau melayani sesama. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan melayani? Kita sering mendengar kata melayani, ya, terlebih di gereja kita. Apa sih sebenarnya melayani itu? Yang kedua, siapa sajakah yang boleh melayani? Apakah hanya pendeta? Lalu orang-orang yang bekerja di gereja atau para pelayan seperti misalnya adalah majelis, sintua, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa alasan orang atau setiap orang percaya melayani? Nah, apa ya alasan kita melayani? Nah anak-anak, untuk memahami hal ini, mari kita simak dulu cerita yang berjudul Berkorban Seperti Lilin. Suatu malam ketika Anto sedang membereskan buku-buku di kamarnya, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Aliran listrik di sekitar kompleks rumah Anto ternyata padam. Anto meminta tolong kakaknya untuk menyalakan lilin dan membawa ke kamarnya yang gelap. Ria, kakak Anto, membawakan lilin putih kecil ke dalam kamar Anto. Anto senang karena sudah ada cahaya dan tidak gelap lagi. Terang yang diberikan lilin kecil itu telah menolong Anto untuk bisa melihat di mana letak pintu dan di mana letak meja di kamarnya sehingga ia tidak tersandung. Waktu terus berlalu dan lampu belum juga menyala. Di dalam kamar, Anto mengamati lilin kecil yang dibawa Kak Ria. Sumbu lilin itu terbakar. Batangnya meleleh perlahan-lahan. Tubuh lilin kecil itu meleleh, terus meleleh sampai akhirnya habis. Listrik masih padam. Namun, lilin di kamar Anto sudah mati. Lilin itu telah habis. Dan Kak Ria kembali membawakan lilin yang baru ke kamar Anto. Lilin yang terus meleleh dan tubuhnya semakin kecil. Untuk memberi terang, lilin itu harus berkorban, meleleh dan menjadi pendek. Terus meleleh sampai Anto sendiri yang mematikannya. Sebelum Anto mematikannya, lilin itu akan terus menyala dan meleleh sampai habis. Lilin itu telah berkorban dan memberikan dirinya untuk menerangi Anto. Tiba-tiba lampu di rumah Anto menyala. Anto bergembira karena kamarnya sudah terang benderang. Dalam kegembiraannya, ia ingat bahwa terang yang telah diberikan oleh lilin yang kecil, terang yang secukupnya, telah menolongnya dalam kegelapan. Dalam hati Anto berkata, semoga saya pun bisa menjadi seperti lilin kecil yang mau berkorban, memberi cahaya untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak, melalui kisah tadi,
hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita tersebut, yaitu dalam hubungannya dengan melayani Tuhan. Dalam kisah tadi, Anto menyaksikan, menyimak, melihat lilin yang menyala itu meleleh dan habis. Anto melihat bahwa lilin itu telah berkorban untuk memberikan terang sehingga Anto dapat melihat. Dan Anto berharap suatu hari dia mampu hidup menjadi seperti lilin yang mau berkorban dan memberikan cahaya terang kepada orang-orang yang mau membutuhkan. Anak-anak, memberikan terang tentu maksudnya adalah kita hidup berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita hidup bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan. Anak-anak, tahukah kalian arti melayani? Sering kita mendengar kata melayani. Namun, apa sih arti sebenarnya dari kata melayani itu? Kata melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai membantu, menyiapkan apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa melayani itu artinya melakukan suatu perbuatan kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu atau menyiapkan apa saja yang diperlukan. Seperti dalam contoh gambar berikut ini. Seorang pelayan yang melayani pengunjung atau tamu yang sedang datang memesan makanan. Melayani berarti melibatkan dua pihak, yaitu siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Seperti contoh berikut ini. Seorang yang melayani harus memiliki sikap seperti seorang hamba. Dia ingin menyenangkan orang yang dilayani. Dan tentu dia harus mau menjadi pelayan bagi orang lain, karena dia harus melakukan yang terbaik bagi orang yang dilayani. Anak-anak, tahukah kamu siapa yang disebut sebagai pelayan? Setiap murid Tuhan adalah pelayan Tuhan. Rasul Paulus pernah menasihati jemaat di Roma dengan berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Ini terdapat di dalam Roma 12 ayat 11. Dengan demikian, setiap orang Kristen adalah pelayan, termasuk kita. Anak-anak ataupun orang dewasa, semua murid Tuhan adalah pelayan Kristus. Jadi berdasarkan Roma 12 ayat 11 ini, anak-anak, semua kita orang percaya adalah pelayan Kristus. Bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis atau pengkhotbah, tetapi semua kita orang percaya adalah pelayan. Dan oleh karenanya itu, kita harus melayani dengan penuh semangat. Tahukah kamu apa yang menjadi tugas seorang pelayan di dunia ini? Rasul Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Dia banyak menuliskan surat. Salah satu suratnya yang ditujukan kepada Timotius. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius mengatakan bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan
dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Hal ini dapat kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8. Nah, anak-anak, jadi Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius agar Timotius senantiasa tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Mari kita baca 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan kembali Timotius supaya tetap melakukan pekerjaannya, pelayanannya, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Anak-anak, bagaimanakah kita dapat melayani Tuhan? Kita dapat melayani Tuhan tentu dengan cara memberitakan firman Tuhan. Dengan cara bagaimana kita memberitakan firman Tuhan? Anak-anak, memberitakan firman Tuhan bukan berarti kita berkhotbah seperti pendeta. Kita memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tunjukkan melalui perbuatan dan perkataan kita. Yaitu pada saat kita bermain dengan ramah kepada orang lain, kepada teman kita. Kita juga jujur, sopan kepada teman atau kepada siapapun. Kita juga memiliki sikap menghibur teman ketika teman sedang sedih. Lalu juga mau mendamaikan ketika ada teman kita bertengkar atau berselisih. Nah, dalam hal seperti inilah anak-anak kita dapat melayani Tuhan. Jadi bukan hanya kita berkhotbah seperti pendeta. Kita mungkin tidak seperti pendeta yang berkhotbah, tetapi kita dapat menunjukkannya dalam kehidupan kita sehari-hari melalui perbuatan dan perkataan kita. Bermain dengan ramah, jujur, menghibur, sopan, dan mau mendamaikan. Nah, ini adalah cara kita melayani Tuhan. Anak-anak, mengapakah kita harus melayani? Kita harus melayani karena Yesus telah memberi teladan bagi kita dalam hal melayani dengan memberi dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi anak-anak, kita melayani itu karena Yesus telah memberi contoh bagi kita untuk melayani orang-orang. Dan Yesus juga telah memberikan contoh kepada kita dengan cara Yesus memberikan dirinya, yaitu untuk menghapus dosa-dosa kita ketika Yesus berkorban mati di kayu salib. Pelayanan yang kita lakukan merupakan bentuk ucapan syukur atau tanda terima kasih kita atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah alasan mengapa kita harus melayani, anak-anak. Jadi kita melayani itu adalah sebagai ungkapan syukur kita juga kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah berkorban menebus segala dosa-dosa atau menghapus segala dosa kita, yaitu dengan mati di kayu salib. Itu adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar dari Tuhan Yesus. Anak-anak,
Setiap pelayan yang melayani tuannya akan menerima upah, seperti yang ditulis dalam 2 Timotius 4. Ya, kita pun demikian, upah yang diberikan tidak lain adalah mahkota kebenaran dari Tuhan bagi setiap pelayannya. Jadi, pelayan di dunia ini saja mendapatkan upahnya, nak. Ya, upah itu artinya mendapatkan gaji atas pekerjaan mereka. Nah, kita pun demikian. Kita akan mendapatkan upah dari Tuhan. Namun bukan upah seperti gaji yang ada dalam dunia ini, melainkan kita akan mendapatkan mahkota kebenaran dari Tuhan. Dan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Akan tetapi, harus kita ingat bahwa tujuan kita melayani bukanlah untuk mendapatkan upah tadi atau mendapatkan hadiah. Namun semata-mata kita melakukan itu karena kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi, begini ya anak-anak, kita melakukan pelayanan bukan untuk mendapatkan upah, ya, walaupun kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Namun kita melakukan itu karena kita sudah mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Kita sudah mendapatkan kebaikan yang daripada Tuhan. Kita sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Makanya kita melayani Tuhan. Nah, kesimpulannya buat kita, setiap orang Kristen harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dapat dilakukan dengan memberitakan firman Tuhan melalui kata-kata dan tindakan atau perbuatan yang benar. Kita melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan hadiah, namun kita melayani Tuhan untuk menyatakan rasa syukur atau terima kasih karena keselamatan yang telah diberikan bagi kita. Kita melayani Tuhan karena Ia sudah lebih dahulu melayani kita dengan mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Maka kita patut mengikuti teladan yang diberikan Yesus dengan hidup saling melayani. Jadi anak-anak, kita melayani orang-orang di sekitar kita, melakukan perbuatan baik kepada orang-orang di sekitar kita, itu adalah sebagai ungkapan syukur kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan, karena kita telah menerima kebaikan dari Tuhan, dan juga karena Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita semua dengan mati di kayu salib menebus semua dosa-dosa kita. Jadi itu ya anak-anak ya, mengapa kita harus mau saling melayani dengan sesama kita. Jadi kita melayani Tuhan itu adalah dengan berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita melayani Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, baik itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungan kita. Ya anak-anak ya. Nah, demikian untuk materi hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk teladan yang sudah Engkau berikan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengikuti teladan-Mu dengan hidup saling melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, demikian materi kita. Bapak harap anak-anak dapat menunjukkan sikap atau perilaku hidup saling melayani. Karena dengan demikian kita sesungguhnya telah melayani Tuhan. Dan sebelum diakhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share bagi yang belum ya. Baiklah anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.